luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Iya, terima kasih ya buat kehadiran saudara. Tadi malam juga banyak yang pulang karena sudah tidak muat. Ya, kemudian tadi pagi saya lihat banyak jemaat hadir. Hari ini juga sudah full. Jadi maaf, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Kalau duduknya tidak nyaman, ya kita berdoa tahun depan kita Natalan di gedung gereja yang baru ya, puji Tuhan. Ya saudara, di mana-mana Natal, jadi saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Tadi malam istimewa gereja kita karena lapas Lembaga Pemasyarakatan Porong kelas 1, ya seluruh anak Tuhannya dikumpulkan di gereja dan mereka ikut ibadah live streaming kita ya. Ya, saya 2 bulan sekali melayani di penjara atau lapas Porong ini. Bulan depan masih ada jadwal. Nah saudara-saudara, saya percaya Natal ini semua anak Tuhan bisa menikmatinya. Saya sudah kurangi khotbah saya ya. Dulu tiap bulan saya bisa khotbah sekitar 140 kali. Sekarang mungkin hanya 30, 40 kali ya. Jadi saya ingin lebih banyak dengan jemaat. Tapi ya tetap aja Natal ya luar biasa ya. 2 minggu saya baru pulang sekali ngambil baju ya. Malah kemarin dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, saya naik pesawat turun Juanda, cepat-cepat ngambil koper, pindah terminal, ngejar pesawat berikutnya ya. Ya Tuhan itu baik dan di mana-mana setiap Natal saya lihat pasti ada kenang-kenangannya. Ya yang paling berkesan sama saya karena saya ini orang Madura. Saya bisa ngomong, bisa baca, bisa nulis, dan Alkitab saya, Alkitab bahasa Madura. Tapi saudara tidak akan dapatkan di sini ya. Nah saudara-saudara, saya senang karena berapa minggu lalu juga melayani untuk saudara-saudara kita, saudara saya ini. Nah saudara, kalau kemana-mana saya pasti bilang, saya pendeta dari Madura. Apa ada di sini orang Madura? Pasti ada. Ini ya saya tanya, ada di sini orang Madura? Pasti ada ini, ya. Bisa caca Madura? Bisa pasti ya. Nah saudara, budayanya beda. Jadi saya hidup dan saya tahu budayanya khususnya beda dengan suku-suku lain. Apalagi kalau sudah ngomong, ya manggil nama orang pasti beda. Kalau suku Jawa dan suku lain, kalau manggil nama pasti dari depan ya. Kalau namanya Johnny, John, Johnny, nah itu suku Jawa dan suku lain. Tapi orang Madura ada Isa, pasti dari belakang ya. Ini Johnny, nah itu saudara ya. Jadi ini budaya ya. Jadi kalau namanya Jeffrey, ya ini orang Jawa, Jeffrey, nah itu ya. Tapi orang Madura ada Isa, Jeffrey, nah itu saudara ya. Makanya sekarang sudah ada TK, ya yang ada sekarang TNK, Taman Kena gitu ya. Jadi alun-alun sudah ada tutup sekarang, ganti apa? Alun-alun ya. Nah saya khotbah di Bondowoso, nah ini bulan depan saya khotbah di sana lagi, gerejanya besar. Pas Natalan tuh banyak penuh ya. Kemudian ada kor, saya hitung loh, 50 orang. Ciaken nih. Terus dirijennya ya, saya gini kok asing ya. Lagu apa ini saya tidak pernah dengar, karena ngambil suaranya pakai elam, lagu apa elam ya. Oh ternyata Malam Kudus versi Madura saudara ya. Waduh saudara 10 menit jemaat yang guyun tek metu kabeh ya. Lagunya kayak gini. Alam malam kudus. Enyi sunyi senyap. Atang bintang. Elap gemerlapan. Waduh entek saudara ya. Ya memang Natal penuh sukacita. Itu kenangan yang saya ingat terus. Saya khotbah di Malang Selatan juga. Ya biasa kalau di daerah itu Natal bersama-sama ya. Sekolah minggu ya kita sebut gereja anak. Sampai orang tua jadi satu. Di kita enak ya, kemarin anak-anak sendiri, remaja sendiri, youth sendiri, lansia malah waduh. Ya pencilaan masih tuwek saudara ya. Nah, itu ya Natal sendiri, puji Tuhan. Nah waktu saya habis khotbah ada pertunjukan anak-anak ya. Ya noni-noni umur 8 pakai rok makro itu loh. Mungkin mau pakai gerakan bek tari ya. Lagunya kalau di daerah, kalau Natal mesti dinyanyikan. Saudara mungkin pernah dengar lagunya gini ya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini ngantuk atau memang keliru ya.
Terus gue mic buanter lagi ya. Nyanyinya gini. Yesus terang dunia. Dia berbahaya. Waduh, saya sampai jungkel ya. Kok bisa ya? Sampai sekarang lo mancap saudara ya. Ya kita semua di dalam Tuhan. Yesus tidak berbahaya ya. Puji Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema Natal ya. Tenanglah. Aku ini kata Yesus jangan takut. Ayo kita ucapkan ini ya. Tenanglah. Aku ini jangan takut. Ya 2, 3. Sekali lagi, sing hafal saya ajak ke Israel. Ya, tapi tidak saya bayari, cuma tak ajak ya. Loh ya kan cuma ayo belok. Ayo 2, 3, tenanglah. Iya, saya akan bahas tenanglah sama aku ini. Nek jangan takut otomatis. Nanti kita ya, setiap hidup siapa sih yang tidak pernah takut? Takut ini muncul masuk sewaktu-waktu. 24 jam. Jangankan saudara saya ini hamba Tuhan bisa takut. Ya kalau saya ke lokasi pembangunan gereja kita lantai 8 hampir selesai. Tapi ini curah hujan sangat besar, mungkin mundur 1 atau 2 minggu. Ya, saudara-saudara kalau sudah muncul di pikiran saya, Tuhan. Ya, saya dulu tidak bayangkan, nah di sini ada Pak Wid, ini MK kita ya. Ternyata setelah saya diceritai sama Pak Roy, loh Pak Sam, kita ini sih harus bikin instalasi pemadam kebakaran di 10 lantai. Kita harus punya tandon air untuk nyedot air. Kita harus masang listrik 10 lantai. Kita masih pasang interior. Kita ada atap 90 kali hampir 60 meter ya kurang lebih. 5 ribuan. Itu tanpa sambungan, artinya tidak ada penahannya ya di atas. Belum lagi kursinya 5.000. Terus saya gini, Tuhan ojo sampai kepalaku retak ya. Akhirnya, kadang muncul takut ya, pastilah. Saudara-saudara, tapi setelah saya tahu firman Tuhan, saya bisa melawannya. Mungkin kalau orang bilang, Pak Samuel angkat beban berapa kuatnya? Ya mungkin saya bilang 10 kilo mungkin. Tapi beban saya ini mungkin 1 kintal. Ya sekarang saya jadi rektor, saya harus ngurus kampus lagi. Ini ngurusi mahasiswa, tiap bulan saya harus ngajar. Ya ada seminar, belum lagi urusan anak asuh. Nah ini ya jemaat diurus ini. Untung saya punya anak Pastor Yoel bantu saya. Ada cabang di Blitar, ada cabang di Pontianak. Nah sekarang jemaat kita sudah di atas 3.000. Nah saudara ya belum lagi ngurus ini anak saya mau kawin ya. Dan lain sebagainya. Ya nek diam-diam dipikir muncul takut ini bisa 24 jam. Nah makanya hari ini saya ingin bawa saudara dulu. Kenapa kita butuh ketenangan? Ya kita lihat dulu sering kita takut, bimbang, khawatir, gelisah. Nah ini ya kita akan baca dulu Mazmur 42. Ya kita baca 6, 12, terus pasal 43 ayat 5. Jadi sama persis semua ayatnya ini ya. Jadi memang sampai 3 kali ditulis oleh Daud. Karena kita ini seringkali merasa tertekan, takut, tak tenang. Nah ini mari kita baca ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lihat saudara ini ya, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Diulang lagi, mari kita lihat sekarang. Ya, ayat berikutnya, ya tadi saya sebut, mari kita lihat ayat 12. Mengapa apa? Engkau tertekan apa? Dan mengapa engkau apa saudara? Ya sama semuanya. Kita lihat sekarang pasal 43, ya ayat yang kelima. Saudara baca 2, 3. Mengapa? Hai. Dan mengapa engkau apa? Iya. Jadi saudara kita punya namanya tubuh, jiwa dan apa? Roh. Roh ini yang kembali sama Tuhan. Makanya kenapa kita dipenuhi Roh Kudus dan tandanya berbahasa roh. Nanti waktu kita berdoa, roh kita yang berdoa. Saya kadang kalau sudah tidak kuat, ya saya coba bahasa roh. Nanti satu waktu berapa hari, bisa langsung berapa bulan. Saya gini, saya tidak pernah minta ini. Kok saya bisa dapat ya?
Kapan saya minta? Saya cuma diingatkan gini loh. Lah kamu tadi waktu berbahasa roh, kan roh kamu yang bicara sama roh Allah. Jadi roh saudara, roh kita bisa bicara dengan roh Allah. Nah itu bisa minta. Yang kita akal budi kita enggak tahu. Ini rahasia besar yang luar biasa ya. Nah tubuh kita ini yang mengeksekusi, yang melakukan itu fisik. Di dalamnya ada jiwa, satu di dalam jiwa ada pikiran, ada hati. Nah pikiran sama hati digabung namanya kehendak. Jadi kalau pikiran hati ini kompak, terus ngomong gini, Ming, panggilan saya Miming kan. Itu senter tadi ambilan, kan kamu taruh di sini. Nah fisik saya yang melakukan, nah ini tak ambil. Nah, ya, jadi kalau nanti Pastor Yoel datang, terus otak saya, pikiran, hati saya bilang, loh sopon lo Yoel? Shalom Pastor Yoel. Nah ini yang mengeksekusi, yang melaksanakan fisik saya. Nah di dalam jiwa ini pikiran dan hati rawan 24 jam. Bisa tertekan, bisa gelisah, bisa takut. Jadi tidak tenang hidupnya. Dengar berita apa, takut ya. Dengar anaknya sakit, Tuhan, terus tertekan bisa. Makanya banyak anak Tuhan pun bisa stres, padahal tidak boleh anak Tuhan stres. Mazmur 23, sudah nanti baca ya ayat yang ketiga. Dia yang menyegarkan jiwaku. Jadi mestinya anak Tuhan ini setiap hari Tuhan segarkan, tidak boleh stres. Nah tanda-tanda stres gampang ya. Dulu saya di rumah nerima dulu. Ya ada yang kena narkoba, stres, ditinggal istrinya, macam-macam. Jadi nek doano gampang ya. Pokoknya saya titen, ingat. Karena saya tidak punya latar belakang psikologi, tidak punya latar belakang untuk menangani yang demikian. Jadi tak doano podo ya. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Ya gini, tak baca firman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus gini ya. Oh gak waras iki kurung. Kurung ya. Doano lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus nangis. Aku ingat anakku ya. Oh waras ini sembuh. Iya jadi gampang titanya. Pokok wis nangis itu berarti hatinya mulai tersentuh. Tapi amin. Oh pancet iki ya. Nah ini saudara ya. Nah saudara gampang titenane. Gampang diingat. Nih saudara mulai tertekan. Yang pertama ya. Enak ngomong-ngomong. Saudara saya ngomong gini. Lu barusan ngomong apa kok lupa? Loh koncoy ngomong bisa lupa. Ini mulai tertekan. Naik kedua ya. Enak ngomong-ngomong. Terus ngomong gini. Aku kok lali sing tak omong no. Loh ngomong Dewi lo iso lali. Loh iya ada. Loh tidak percaya saudara ya. Sing ketiga. Mulai ya kepala sering berat. Lambung bermasalah. Ini sudah mulai berat. Siapa yang sering asam lambung bukan cuma makanan ya. Baru yang terakhir keempat, nah ini bisa dijemput ambulan kalau ini ya. Nggak ada apa-apa nangis dewek. Loh kok nangis apa? Aku pengen nangis, nggak boleh. Ya, nah ini tertekan. Jadi saudara bisa gelisah, bisa takut. Ini yang namanya nggak tenang. Nah hari ini firman Tuhan datang supaya saudara dan saya tenang dulu. Mari kita baca dulu peristiwa kenapa keluar ayat ini. Sinode kita memberikan peristiwa Yesus dan murid-murid ada dalam perahu. Mereka ketakutan. Kita baca dulu ya Matius 14 ayat 27. Ya Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi saudara malam-malam murid-murid ya naik perahu. Jadi perjalanan hidup kita ini banyak Alkitab memberikan perumpamaan. Seperti pokok anggur, kita carangnya harus melekat. Pokoknya harus bersama Yesus. Kita juga diumpamakan seperti naik perahu, perahu kehidupan. Jadi yang bujang, perahu bujangan. Yang lagi pendidikan di universitas di Kota Malang, perahu pendidikan. Saya melayani perahu pelayanan. Yang berbisnis, perahu pekerjaan. Saudara, perahu-perahu ini bisa lewat di danau, bisa lewat di lautan. Dari satu pelabuhan pasti ke pelabuhan lain.
Dari dunia ini diumpamakan secara rohani sampai sorga. Waktu saudara naik perahu, saudara akan berkata begini. Enak yo. Wah tenang. Melok Yesus enak ya. Iya. Enak memang melok Yesus. Tapi ingat. Sewaktu-waktu badai tanpa permisi. Gelombang datang. Loh, tidak ada apa-apa kok sakit ya. Loh, kok moro-moro deh kan stroke. Loh, kok iso bangkrut ya. Ini badai bisa datang. Tapi saya mau katakan pagi ini. Selama perahu itu ada Yesus. Yesus yang menenangkan semua badai. Jadi harus ada Yesus. Perumpamaan lagi kita seperti jalan di padang gurun. Dari Mesir, dari dunia ini keluar. Kalau mau sampai Kanaan, mau sampai surga, harus ada tiang awan. Tiang apa? Iya bicara penyertaan Yesus. Jadi harus ada Yesus. Makanya Yesus datang sama murid-murid. Tenang, aku ini jangan takut. Jadi saudara suruh tenang dulu. Ya sampai peristiwa ini Petrus pun tenggelam. Itu doa tersingkat. Yesus tolong saya. Nah kita singkat dengan yes toya. Nah, coba waktu itu Petrus doa Bapak kami kelelep, kesuwen ya. Nah ini yes toya. Ya gereja kita namanya apa? Iya, singkatannya apa? Iya, ya di sini ada saudara saya ini kok Hanjin ya. Yes Tuhan. Yesus tolong Hanjin. Wah gitu ya. Tahun 89 saya ekspor pakaian bayi ke Singapura sama Malaysia. Bayar saya semua trading, dia kasih merek, saya kerjakan, saya kirim. Tapi sampai di Singapura saya telepon bayar saya dari saudara kita India. Saya bilang, Mister besok ketemu di Hotel Peninsula. Yuk kita bicara. Tapi saya tidak bawa merek, harus kamu. Loh, enggak bisa saya enggak punya merek. Karena saya hanya ngerjakan untuk trading. Oh enggak bisa. Saya di tempat tidur itu saya doa ya, Tuhan merek apa ya? Nah jam 2 pagi itu jelas saya merem doa gini keluar ya. Yes toya. Yesus tolong saya. Langsung tak tulis ya. Besok ketemu di Hotel Peninsula saya bilang, ini mister. Oh good. Yes. Inggris ini. Toya Jepang. Ya sakarepmu. Gitu ya. Nah sampailah saya pakai ya. Dulu semua perusahaan saya kasih merek yes toya. Saya punya ban kanisir sepeda motor. Saya orang pertama yang bikin ban kanisir sepeda motor di Indonesia. Ya kalau ban mobil, ban truk, banyak arealnya besar. Sepeda motor hanya sekian. Makanya spanduk saya tulis pertama di Indonesia. Saya mereki Yes Toya. Kalau hari ini saudara ke Banyuwangi, ada desa Benculuk. Sampai hari ini kalau mau beli ban kanisir sepeda motor pasti bilang, beli ban Yes Toya. Wah ya, jadi masih dipakai nama ini. Waktu kami atau saya buka STT Sekolah Tinggi Teologi, saya dengan Pak Arnold Tindas malam berdua, saya bilang mau kasih nama apa Pak? Nggak usah angel-angel, Yes Toya. Jadi keluarlah STT, Yes Toya. Saya jadi gembala di Malang, banyak orang bilang Betaninya siapa? Paling gampang Betani siapa? Yes Toya. Nah, itu ya. Bangga jadi Betani Yes Toya saudara, jemaat sini. Gak bangga tak gunting lambene ya. Loh iyalah, tepuk tangan untuk Tuhan. Loh nek perlu, belum ditanya sudah ngomong, saya jemaat Betani Yes Toya gitu. Sampai ada yang tanya, jemaat di mana Pak? Tak gunting tenan ya. Itu bikin malu itu ya. Nah nek perlu pokok ketemu orang, saya jemaat Betani Yes Toya. Jarno masih ngomong, gak ngurus kon urusane sopo ya. Nah itu ya. Nah saudara, jadi saudara Tuhan ingin kita tenang. Nah sekarang, dari mana kita dapatkan ketenangan? Mari kita lihat yang pertama. Ya, kita baca Mazmur ya 62 ayat 2 dan 3, 6 dan 7 sampai ditulis 2 kali. Sama cuma beda keselamatan, beda harapan. Tapi sama semua. Mari kita lihat ya. Hanya apa? Dekat Allah saja aku, daripadanya lah. Ya, ayat berikutnya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota aku tidak akan goyah. Ini sama, tadi cuma beda keselamatan. Sekarang kita lompat. Ya. Ayat yang ke 6 dan 7. Ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku apa? Sebab daripadanya lah. Iya, sekarang ayat 6. Lah podo, hanya dialah apa? Dan keselamatanku kota bentengku aku tidak akan. Iya. Jadi dekat sama Yesus, Allah kita pasti tenang. Ini firman Tuhan.
Jadi saudara untuk bisa dekat, ya komunikasi. Makanya kenapa saudara harus berdoa. Kalau kita berdoa, kita bisa ngomong dengan Tuhan. Nanti waktu dengar firman, Tuhan ngomong sama kita. Nah, karena saling ngomong, maka bisa dekat. Waktu pujian penyembahan, ya itulah kita memberi sama Tuhan. Waktu kita baca dengar firman, ibadah lagi, Tuhan bicara sama kita. Nah seperti itulah saudara dekat sama Tuhan. Jadi cari Yesus sumbernya. Kalau saudara punya HP, dipakai terus, pasti akan bunyi. Tit-tit, keluarlah tulisan, baterai lemah. Ya kan? Nah saudara ada suami istri, Udin sama Siti. Siti melok reuni, katanya suaminya, awas kon yo nek macem-macem. Ambil CLBK itu ya. Tahu CLBK Ciluk? Tutu ya. Nah, itu ya. Oh ya oleh 3 hari, HP nih Siti dicas, malam-malam 1:30. Ya cedek di kupingnya Udin. 1:30 bunyi. Ya, titit gitu. Kaget tangi. Apa ini? Terus ditarik, kaget. Ono tulisan ya. Terus ngamuk Udin. Matangi mah. Siapa iki konco musik nyeluk beautiful iki? Ayo, siapa? Iki konco gak kena iki pas. Takut dia. Aduh konco sopo ya. Ngambil kacamata Siti ya. Begitu dilihat sekarang Siti sing ngamuk. Mangka nenek moco pakai kacamata. Om tulisan baterai full ini kok iso beautiful ya. Lo coba saudara ya, baterai full lo keliru beautiful ya. Nah ini, kalau baterai lemah harus dicari apa? Sumber dicas. Sama kita juga. Kalau saudara lemah cari Yesus sumbernya mujizat. Sumber kekuatan kita akan mengalir kekuatan. Saya berlibur boleh? Boleh. Saya rekreasi boleh? Sangat boleh. Tapi nanti habis rekreasi saudara akan kembali lagi susah. Tapi selama saudara bersama Yesus, saudara akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Diberikan penghiburan. Nah itu dekat satu, bisa tenang. Yang kedua tenangnya, mari kita baca ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Nah yang ketenang, bisa dapat tenang yang kedua dari mana? Selain dekat, hendaklah yang memintanya dalam iman. Sama sekali jangan apa? Jadi kalau saudara minta, tidak boleh bimbang. Apa bisa ya? Itu bimbang. Ragu. Apa mungkin ya? Tidak boleh. Ini yang namanya mendua hati. Jadi satu harus. Iman, tidak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh. Iya jadi anginnya. Ombak itu bisa ngikuti angin. Terus katanya ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Lanjut, sebab orang yang mendua hati tidak akan apa? Nah, tidak bisa tenang. Satu, aku percaya Tuhan nolong. Ya mari gitu, amin. Tapi kok angel yo. Susah, ini mendua. Jadi iman itu hanya satu, pasti. Jadi kalau saudara hari ini, saya pasti sehat. Tuhan akan beri kesehatan. Pasti saya ditolong Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Jadi saudara jangan mendua. Itu membuat kita punya iman, jadi kita bisa tenang. Sekarang saudara dan saya, ya kenapa butuh ketenangan? Sudah tahu dekat sama Tuhan, punya iman, kita bisa tenang. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Nah kalau kita tenang, ini keuntungannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah apa? Dan jadilah supaya kamu dapat apa? Nah, nek saudara tenang pasti bisa berdoa. Bisa ngomong-ngomong be Tuhan. Ayo coba saudara hari ini yang suka utang-utang pinjol. Ya. Titit. Tagihan maneh. Ya. Titit. Aduh sing lain maneh nagih. Mau doa ya, ndak bisa tenang. Begitu bel rumahmu ini titit. Sopo nagih maneh iki. Ndak bisa tenang. Makanya Tuhan ingin saudara hari ini punya iman, semua masalah kita Tuhan bisa menjawabnya. Nah waktu kita tenang, kita bisa doa. Nah di dalam doa inilah, ketenangan ini membawa kita bisa berdoa. Yesus ingin waktu saudara berdoa dia bilang gini, ini aku. Ayo lihat tuh aku. Makanya kenapa kita nanti tidak usah takut. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Cek banter ya. Iya ya. Matius 10 ayat 1. Nah ini Yesus menunjukkan dari banyaknya kehebatan Yesus, kemampuan Yesus, Yesus yang luar biasa ini
Ini salah satunya. Ini ya kemampuan yang lain ya. Kalau dia berjanji, pasti akan digenapi. Betul? Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan kuasanya tetap sama. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia bisa sediakan semua kebutuhan kita. Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Katanya Yohanes 10 ayat 10b. Dia datang juga memberi kita kelimpahan. Banyak. Nah ini salah satunya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Nah ini saudara. Jadi Yesus Allah kita yang berkuasa. Sekarang katanya itu diberikan kepada kita saudara dan saya. Ini kepada murid-muridnya. Untuk apa yang pertama? Mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, melenyapkan apa? Segala apa? Nanti tidak boleh saudara gini. Angel gak iso sembuh iki, gak iso. Loh ini loh Yesus bisa segala. Dan segala apa? Kelemahan. Ya, saudara-saudara, saya doakan di Surabaya 2 kali bayi tabung gagal. Terus waktu datang, masa Isa Pak? Oh saya bayi tabung gagal. Lah kamu omongannya gitu tidak boleh. Loh Pak, nanti kan tidak bisa secara medis. Loh ya kan kamu sih ngomong. Firman Tuhan bilang loh, segala penyakit, kelemahan bisa. Ya 9 bulan kemudian saya diundang di rumah makan Bima. Karena syukuran besoknya mau dioperasi untuk melahirkan. Saya datang, loh ini acara apa? Loh aku meteng Pak. Ya, ini sudah besok melahirno. Loh, sing dulu itu katanya iya, enggak bisa. Nah, buktinya bisa. Jadi sekarang, nah tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus mau berikan kuasa buat saudara dan ya saya lihat Pastor Yoel, Tuhan kasih ya, bisa ngusir roh jahat, doakan di mujizat kesembuhan. Saudara juga semua. Karena Alkitab tidak tulis pendeta, enggak. Orang yang ya saya biasa live IG, live Instagram. Nanti Maret persis 5 tahun. Selasa sampai Jumat pagi ya 4:30 ya sampai 5:04. Nah, ini cuma libur nanti mulai lagi tanggal 7. Saudara terus saya hitung ya setahun saya khotbah 250 kali kurang lebih. Kata teman-teman enggak capek Pak, kon saya ngomong aku lambene ya capek ya. Iya saudara, lah saya 3:30 harus bangun. Jam 3 harus bangun karena 4:30 saya sudah siaran. Nah saudara-saudara ada namanya Pak Ratman Raung. Dia ikut saya ke Israel, dia pelaut. Jadi kepalanya itu bertahun-tahun sakit. Dia cerita kalau sakit itu ya kepalanya diantem no tembok. Dia tidak rasa apa-apa. Saking sakit. Terus di Israel saya doakan, amin, sembuh total. Jadi bertahun-tahun sembuh. Nah saudara rupanya mungkin ini kambuh lagi. Jadi kemarin 2 minggu sakit. Dia bilang, saya loh telepon Pak Samuel iso ndak isa. Ndak ono sinyal. Telepon Pastor Yoel ya ndak isa. Akhirnya telepon gembala FA-nya, kita punya FA online. Namanya Bu Woro. Ya didoakan dong. Amin nih loh kesaksiannya. Sembuh total. Wah luar biasa ya. Jadi saudara sekarang gilirannya. Kemarin di live IG saya sampaikan itu. Nah kalau enggak pasti Pak Ratman Rau bilang, loh Pak enggak Pak. Ya pasti ya. Ya memang terjadi. Jadi saudara hari ini kuasa ini ada pada saudara dan saya. Makanya saya bilang aku ini. Saudara ini enggak usah takut sekarang kuasa itu ada pada saudara dan saya. Jadi nanti saudara nek ditelepon, ini tolong doa no, ada yang kerasukan setan. Wes saudara jangan takut. Pentung itu kuasa itu ada pada kita. Tapi di dalam nama siapa? Yesus. Jadi saudara sebab pentung. Ojo ngene maneh. Tuhan pentung ono iki. Jadi Tuhan lu pentungmu deh kamu. Dalam nama Yesus gitu. Nek saudara ada kerasukan dalam nama Allah, enggak bisa. Dalam nama Tuhan enggak bisa. Hanya dalam nama siapa? Yesus. Saya diminta ya. Seorang ibu kerasukan. Bisa Pak Samuel? Bisa. Waduh ya. Begitu nyampe. Gelas loh dimakan kayak makan kerupuk. Keretek-keretek. Wedi aku. Bu kok dipangan? Apa aja? Duh mateng kan. Saya langsung. Dalam nama Yesus setan keluar. Dibanting gini. Bluk. Langsung sembuh. Yesus luar biasa ya. Langsung sembuh. Saya pulang dahsyat Yesus. Dahsyat sampai rumah. Saya 3 hari tidak bisa tidur. Tiap onok bolongan, kayak angin masuk. Merinding apa ya? Sampai 3 hari. Begitu saya buka ayat, Mazmur 34 ayat 8. Ternyata
pasukan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Oh kita hari ini punya pasukan malaikat Tuhan. Makanya saya naik jalan sering tak ajak omong. Makasih ya malaikat ya kon barengi aku ya. Loh iya, ya jangan takut. Sakit penyakit pun Yesus bisa sembuhkan. Yang lemah ekonomi. Ada yang lemah keuangan. Ada yang butuh duit hari ini. Angkat tangan, enggak apa-apa. Saya juga soalnya ya. Podo diberkati kabeh ya. Jadi saudara pagi ini kita tidak usah takut. Kenapa? Yesus sudah memberi kita kuasa. Amin. Jadi takut boleh datang. Bilang, enggak. Saya sudah punya kuasa dari Yesus. Amin. Nah saya ingin berdoa semua jemaat Betania Stoya hari ini. Jemaat yang penuh dengan kuasa dari Tuhan. Makanya tahun depan tema besar kita percepatan dan pelipat gandaan. Tuhan akan mempercepat, saudara nanti yang biasanya ya tetangganya beli rumah 10 tahun, kita 3 tahun harus beli rumah. Amin. Iya, orang bisa bangun gereja besar mungkin butuh 30 tahun. Puji Tuhan ya, gereja kita tahun yang ke berapa berarti? Tahun yang keempat kita sudah beli dan bangun ya. Puji Tuhan. Tuhan mempercepat melipat ganda. Nah program kita tahun depan tetap pembangunan kita selesaikan. Ya lanjut terus, kita sudah deal dengan PT Archicon untuk lantai 9. Saya terima kasih buat gerakan pembelian besi ya saudara ya. Tiap hari sekitar 30 sampai 40 orang yang transfer. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Mulai tanah loh ya, 8 tahun lalu. Saudara biasanya ya gereja tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada transaksi. Terus kosong, nanti kira-kira mau tanggal 30 ada transaksi. Tapi gereja kita tiap hari ada transaksi. Oh, nedak Yesus tak bisa ya. Makanya tidak usah takut hari ini. Saya percaya Yesus akan menolong kita ya. Program berikutnya terakhir yaitu Family Altar. Saya ingin nanti semua jemaat ikut komsel. Ayo saudara. Seneng ini keluarga kecil kita. Saya tiap tanya, seneng ya di komsel? Wah seneng Pak, luar biasa. Nah saudara nanti ya kita akan benahi lagi tahun depan. Komsel kita sudah ratusan, nah biar terus nambah sampai kita pindah gereja, kita sudah punya 300 komsel. Sekarang masih 180, nah saya pengen pindah nanti jadi 300. Ayo saudara, gereja kita baru 9 tahun, ini tahun yang ke-10. Saya percaya, apa yang tidak bisa, Allah sudah jadikan bisa di tempat ini. Yang tidak mungkin sudah terjadi. Kenapa? Kata-kata aku ini, yaitu kuasa dari Yesus, ada pada gereja ini. Saya percaya di gereja ini ada pengusiran roh jahat. Di gereja ini terjadi kesembuhan. Di gereja ini yang lemah-lemah Tuhan sudah kuatkan hari ini. Kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa meraih mujizat itu. Kalau sudah lemah, tidak bisa ngambil mujizat itu. Ya, saya percaya pagi yang luar biasa ini, Yesus akan menolong saudara dan saya. Percaya mujizat masih terjadi? Saya akhiri dengan kesaksian ya. Saudara waktu kita beli tanah, tiap bulan kita nyicil 550 juta selama 2 tahun. Kita ngasih DP 4 miliar, setelah itu 550 juta tiap bulan. Jadi setiap hari saya bangun harus ada 20 juta. Itu paling aman. Bulan pertama sampai bulan ke-6 saya selalu berpikir, siapa yang mau nyumbang sampai 24 kali 2 tahun. Bulan pertama ke-6 selalu kurang. Kurang 3 hari, bendahara selalu telepon, kok kurang 350 juta, kurang 300, kok masih kurang 400. Bulan ke-7 sampai bulan yang ke-20, Allah balik. Bulan ini untuk bulan depan sudah ada 550 juta. Wah itu ajaib ya. Bulan ke-21 kembali lagi seperti semula. Sampai akhirnya lunas ada sisa uang 60 juta. Jadi itu yang saya sebut 5 roti 2 ikan ada sisa 12 bakul. Nah saudara di bulan ke-1 sampai 6 pernah terjadi kita mau bayar kurang 123 juta 500 ribu. Hanya kurang 15 menit. Karena kalau kita tidak bayar didendalah hari itu. Saudara bendaharanya waktu itu Ibu Yuli, dia telepon saya, kok tidak ada ini kok, kurang 123. Saya bilang, kamu ke BCA. Oh ya wis aku tak ke Dampit sekalian mampir. Saya doa Tuhan, tolong Tuhan. Ini terlalu banyak, kurang 15 menit. Saudara sampai di parkiran, Yuli buka laptop, dia masih lihat, kok nggak ada transaksi. Tidak apa-apa Yul, antri wae. Dia antri di BCA. Saudara waktu antri, kemudian dia kasih bukunya, bunyi. Tetet. Berarti ada apa? Transaksi. Waktu dilihat 174 juta. NN saudara ya.
Soge NN ini ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tahu NN? Iya, no name ya. Iya. Saya jalan-jalan di mall, orang lewat. Soge, kau ndi ki ya? Kau di duwe mall akeh iki. Soalnya ada tulisannya coming soon. Engkau sapa iki namanya Mingsun iki kata ya. Ya wis sak karepmu tak omong ya. Ah ini juga NN ini Soge ya. Jadi saudara langsung tertutup. Saya cari sampai berapa bulan. Bulan ke-8. Saya ketemu orang ini, saya melayani di tempat yang sederhana. Dia bilang, Pak Sam, pernah ada yang nyumbang 174 juta. Iya, itu saya. Oh, terima kasih loh ya. Pak, nanti interiornya saya yang gambar. Nanti saya yang interiornya juga. Saya sama Pak Roy sudah datang ke pabriknya ya, besar. Ya, dalam hati saya. Ini ketoknya disumbang, ini ketoknya ya. Ini kita doakan, saya belum tanya kena berapa soalnya. Ya saudara, itu interiornya nanti dia yang ngerjakan. Tapi mujizat sudah terjadi. Saya percaya kuasa itu ada pada gereja kita. Ayo kita bangkit berdiri. Saya percaya hari ini saudara dan saya lah yang sekarang memiliki kuasa itu. Jangan takut lagi. Ya, Yesus berkata, aku ini. Berarti kuasa itu ada pada kita. Ya, mari kita nyanyi lagu ya. Anugerah itu ya. Selalu dan selalu. Nah itu ya. Kita ini akan diangkat hidup kita. Kita ini berharga luar biasa di mata Tuhan. Mungkin saudara terpuruk, jatuh hari-hari ini. Lewat Natal ini, Allah mau angkat kembali, ada kuasa dalam hidup kita.